Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Putramu Yesus menampakkan kemuliaannya karena belas kasih-Mu supaya orang sadar dan tahu bahwa itulah yang lebih daripada yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Surga bersama Bapa dalam kesatuan dengan Tritunggal Maha Kudus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita harus bersyukur. Sungguh-sungguh bersyukur karena Yesus dalam menampakkan kemuliaan di atas gunung menampilkan sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita semua. Surga. Dan surga itu dijanjikan bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Surga itu dijanjikan sebelum sebelum adanya zaman ini. Dan surga itu abadi, kekal. Ya. Dalam kebersatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam kesatuan dengan para kudus, dalam kesatuan para malaikat-malaikat Allah, bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dan Yesus berubah rupa begitu cemerlang, wajahnya seperti matahari. Anda bayangkan seperti matahari. Anda bayangkan bajunya berkilau-kilauan. Sehingga membuat kagum, membuat wow, membuat terpesona, membuat reaksi Petrus, Yakobus, dan Yohanes tak terkirakan. Dan itulah surga sekali lagi. Di mana dijanjikan kepada orang yang percaya kepada kita. Ya. Percaya kepada Yesus, Sang Putra, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Dan itulah akhir hidup kita. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, kita menyadari anugerah besar yang Tuhan berikan itu supaya menjadi sekarang ini kita alami. Kita sudah berada di surga, secercah hanya mencicipi saja kepenuhannya nanti pada waktu belas kasihan Allah tinggal bagi kita semua. Saudara, saya merasa sungguh-sungguh tersentuh dan terjamah betapa luar biasanya Allah itu. Karunia-Nya yang tak terhingga, tak terduga, tetap tak terselami. Dan Paulus mengatakan tidak ada yang dapat menyamainya di dunia ini. Ya. Karena itulah Petrus berkata, baiklah aku dirikan tenda ini, 3 tenda untuk Yesus, untuk Elia dan Musa. Coba bayangkan, betapa bahagia itu ingin kita tinggal bersama seperti itu terus menerus. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itu dapat terjadi karena kerinduan hati manusia yang Tuhan tanam dalam diri kita supaya kita mencari Tuhan. Tuhan adalah mempelai kekasih hati kita, kekasih jiwa kita. Maka hati kita tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Dan itulah. Ya, maka hari ini merupakan suatu kekuatan bagi kita. Kita tidak boleh dan tidak pernah boleh putus asa. Menghadapi problem seberat apapun, sehebat apapun. Pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita kalau kita setia dan taat kepadanya. Dan bagaimana kita bisa mengalami pengalaman Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu? Apakah nanti setelah kita mati? Juga mulai sekarang ini sudah kita alami. Surga itu sudah ada sekarang. Maka kita harus menjadi seperti Kristus. Katakan Christ-like. Menyerupai Yesus. Hidup menyerupai Yesus sekarang ini. Dan untuk itu ada beberapa syarat penting supaya kita mengalami puncak gunung keindahan, puncak gunung Karmel, kebersatuan dengan Tuhan itu. Caranya apa? Pertama, kita harus mendaki. Mendaki gunung, mendaki perjuangan, mendaki berarti melepaskan segala beban-beban dosa. Melepaskan segala keterikatan-keterikatan terhadap segala sesuatu yang menghambat saya naik ke atas gunung. Ada 7 dosa yang harus kita sadari sungguh-sungguh sebagai bagian dari proses perjuangan kita. Kesombongan. Siapa yang tidak sombong? Anda, saya, para pastor, para suster, siapapun dalam kesombongan. Kemalasan, kita juga malas, bukan hanya malas bekerja, mungkin malas berdoa. Mungkin malas kita berkorban untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita. Malas, amarah. Siapa yang tidak pernah marah? Kita semua marah, kebencian, ketakutan, kecemasan, dan seterusnya. Kemarahan terhadap situasi, kemarahan pada orang tertentu. Cabul, siapa yang tidak punya pikiran yang ngeres ya? Kita semua punya. Ya. Kemudian kita juga iri hati. Berapa kali kita iri pada orang yang sukses, berapa iri hati pada orang yang berhasil, kita juga iri. Kita juga serakah.
kita lihat kasus yang sekarang ini terjadi rakus. Ya, katakanlah problem Sambo. Ya, berapa menurut cerita begitu banyak. Ya, uang harta yang ia miliki karena ilegal dan macam-macam. Sekarang ini pegawai pajak ya, mempunyai uang yang begitu besar hanya karena kita tahu pajak. Zaman Yesus juga sekarang ini juga begitu. Jadi keserakahan, kerakusan. Lalu apalagi kikir. Ya, kita juga kikir, seringkali kita tidak berani memberikan sebagian dari apa yang kita miliki kepada orang kecil. Kita tidak bisa mengatakan nanti kalau kita kaya, kalau kita punya, enggak. Berikan apa yang bisa kita berikan semampu dengan ikhlas dan rela. Jadi saudaraku terkasih, inilah yang membuat kita tidak bisa naik ke atas gunung. Karena beban-beban dalam hidup kita berat sekali. Maka suatu tugas tanggung jawab yang tidak mudah adalah lepas bebas terhadap segala sesuatu. Saudara, itulah supaya kita mengalami surga di dunia ini. Akan lebih lagi kalau lagi nanti kita melepaskan segala-galanya. Hidup kita bukan hanya di dunia ini, hidup kita untuk yang abadi. Kita tidak hidup untuk dunia. Maka beranilah kita melepaskan dan mohon rahmat kita dapat mengalami. Dan apakah kita mampu mengatasi kesombongan? Satu saja, kemalasan tidak mudah. Kita tahu kita jatuh dan jatuh, kita tahu jatuh dan jatuh. Maka kita membutuhkan apa yang mau saya sampaikan. Pertama adalah dengarkan. Yesus mengatakan, Bapa mengatakan, inilah putraku tercinta. Dengarkan dia. Kita bersatu dengan Yesus dalam mendengarkan sabda. Waktu-waktu mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar mendengarkan. Kita belajar mendengarkan hati nurani kita. Mendengarkan hati kita yang terbaik. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itu juga mendengarkan kehendak Tuhan. Melakukan yang baik, jangan lelah ya berbuat baik, kata Bunda Teresa dari Kalkuta. Ya, itu pertama-tama yang penting. Lalu mendengarkan sabda ya, dan kita mencoba untuk mendengarkan dia dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik. Dan yang kedua adalah belajar untuk menjadi Christ-like, menyerupai Yesus. Christ-like, menyerupai Yesus, dan ini bukan gampang. Semoga Anda dan saya menyerupai Kristus dalam kehidupanku sehari-hari. Penuh cinta kasih, penuh kedamaian, penuh ketentraman, penuh kerahiman, penuh pengampunan. Semoga Anda dan saya di minggu ini memohon rahmat supaya Roh Kudus, kita mohon rahmat Roh Kudus. Ucapkan, daraskan Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, supaya hati, pikiran, badan, raga kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, supaya aku mampu mengatasi segala kekurangan dan keterbatasanku. Tuhan memberkati Anda, supaya badan, raga kita sungguh berjuang untuk menjadi baik. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.